Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi zidna ilman, warzuqna fahman, Allahumma faqihna fid din, wa alimna ta'wil, amin ya Allah rabbal alamin. Baik, alhamdulillah Bapak-bapak dan rahmati Allah, pada malam hari ini, alhamdulillah hari ini kita bisa bermuajah kembali. Kita bisa bertemu kembali bersilaturahmi dengan bapak-bapak semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan tentunya yang paling kita harapkan bersama mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya kepada kita semuanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik bapak-bapak rahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini insya Allah kita akan lanjutkan materi kita atau pembelajaran tahsin kita. Alhamdulillah kita sudah sampai di kemarin terakhir di huruf shad ya Bapak-bapak ya. Huruf shad. Kita sudah selesaikan pembahasan dari dimulai dari terutama di makhraj yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Ya, alhamdulillah kemarin sudah selesai. Di antaranya ada huruf sin, ada huruf shad dan zai ya. Dan alhamdulillah Bapak-bapak semuanya kemarin sudah luar biasa, sudah bagus-bagus. Tinggal kembali lagi ya, kita harus banyak murojaah, banyak berlatih ya. Karena belajar Al-Qur'an itu tidak akan pernah bisa bagus kalau kita jarang latihan atau mungkin tidak pernah latihan ya. Kuncinya di latihan gitu. Oke, baik. Sebelum kita mulai Bapak-bapak, seperti biasa mari sama-sama kita awali kegiatan kita dengan membaca doa bersama. Kita mulai dari ta'awudz dan juga basmalah bersama ya. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatik كما نورت الأرض بنور شمسك. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك برحمتك يا أرحم الراحمين. نويت التعلم لإعلاء كلمات الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Oke, baik. Alhamdulillah Bapak-Bapak yang dirahmati Allah. Kita sudah awal dengan membaca doa. Mudah-mudahan menambah keberkahan kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, Alhamdulillah sudah ada Pak Agus ya. Pak Agus, Pak Hartanto, Pak Heri, dan Pak Jaja. Sehat Pak semua? Ya, Sehat. Ustaz. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Baik, Bapak-Bapak. Kita nambah lagi ya. Oh, Alhamdulillah ada Pak Joko juga ya. Insya Allah. Waalaikumsalam Pak Joko. Oke, baik Bapak-Bapak. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan murojaah dulu Pak. Insya Allah hari ini kita akan murojaah di Quran surah Al-Fil Bapak-Bapak ya. Kita mulai dibaca dari basmalah sama-sama. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Oke, baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik Bapak semuanya, kita langsung masuk ke materi kita hari ini atau malam hari ini Bapak. Ada 5. Insya Allah hari ini kita akan masuk di huruf dhad Bapak ya. Nah, setelah sebelumnya kita bahas huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Nah, sekarang kita masuk ke huruf dhad. Betul kan Pak? Halaman 95 ya? 94 ya? Ya, betul. Betul ya? Oke, di huruf dhad Bapak-Bapak. Nah, huruf dhad ini Bapak-Bapak salah satu huruf, bahkan mungkin di orang Arab sendiri mengatakan bahwa huruf dhad ini adalah huruf yang paling sulit, Pak. Huruf yang paling sulit untuk diucapkan. Kenapa? Nah, ini berkaitan dengan sifat-sifat huruf dhad itu sendiri. Ya, nanti kita akan bahas. Nah, sebelum kita masuk ke sifat-sifat huruf dhad, kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait dengan makhraj huruf dhad itu sendiri. Ya, di manakah huruf dhad, tempat keluarnya huruf dhad? Nah, huruf dhad ini keluarnya yang pertama tepi lidah. Ya, tepi lidah. Kalau tepi lidah itu bagian mana, Pak? Ya, bagian pinggir. Ya, bagian pinggir lidah kita menempel ke gigi geraham. Bagian atas. Nah, itu. Pinggir lidah menempel ke gigi geraham. Gigi geraham itu yang kiri dan kanan ya. Gigi geraham. Nah, dalam keterangannya, waddadu min hafatihi idwaliya li adrasa min aisara au yumnaha. Dan huruf dod dari makhraj pinggir lidah yang dari pangkal pinggir lidah sampai ujungnya. Jadi bagian pinggir lidah itu bagian yang paling dalam ya, yang dalam atau disebut dengan pangkal lidah. Di bagian pinggir pangkal lidah sampai ke ujung lidah. Jadi pinggir lidahnya itu dari pangkal ke ujung. Semua pinggir lidah yang ditempelkan ke bagian gigi geraham. Nah, di sini di dalam kurung yang atas. Jadi yang nempelnya itu, yang ditempelkannya itu ke gigi geraham bagian atas, bukan bagian bawah. Ya, di bagian atas itu ditempelkan baik kiri atau kanan atau keduanya. Jadi untuk huruf dhad ini Bapak bisa dengan 3 cara menempelkan. Yang pertama, pinggir lidahnya
ditempelkan ke geraham atas bagian kiri, boleh, atau ditempelkan ke geraham bagian atas sebelah kanan, ya. Kemudian boleh ditempelkan kedua-duanya, kedua-dua geraham, baik kiri maupun kanan. Gimana prakteknya? Nah, sekarang tinggal kita usahakan, kita rasakan pinggir lidah kita itu nempel ke gigi geraham dulu, tempelin dulu. Bapak nyamannya yang mana? Ke kiri apa kanan? Atau keduanya boleh. Ya, kalau saya nyamannya di kiri. Jadi pinggir lidah saya nempel ke kiri geraham atas. Nah, nempel. Setelah nempel, baru sebutkan huruf dotnya. Wo. 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 Li. Lu. Bel. Gitu ya. Tempelkan ujung pinggir lidahnya ke geraham atas, baik kiri, kanan maupun kedua-duanya. Ya, silakan, itu tergantung nyamannya Bapak nempelnya kemana. Apakah cukup dengan makhrajnya saja Bapak? Ternyata tidak. Kita harus mengetahui sifat-sifat huruf dot. Untuk apa? Untuk lebih menyempurnakan hurufnya, gitu. Yang pertama Bapak, sifat huruf dot itu dia nafasnya tertahan atau jahar. Nah, ketika Bapak mengucapkan huruf dot, diharuskan nafasnya jangan sampai mengalir. Ya, jahar itu lawannya hamas. Nafasnya tidak boleh mengalir, dalam artian harus tertahan. Nah, saya sudah sampaikan bahwa kalau pengen tahu nafas kita ngalir atau enggak, silakan tempelkan telapak tangan di depan bibir atau di depan mulut. Bel, ya. Nggak ada nafas yang keluar tuh, nggak ada nafas yang berhembus, gitu. Coba Pak ikutin saya Pak. Bel. Do, di, do, dot. Bel. Bad. Nah, gitu ya. Jadi nafasnya ngalir. Bel. Nah, gitu. Bad. Sekarang yang kedua, sifat itu dia punya sifat rohwah, Pak. Apa itu rohwah? Suaranya mengalir. Ya, jadi huruf itu suaranya ngalir. Jadi ketika dia sukun terutama, tidak boleh kita tahan. Contohnya seperti apa? Gini. Do, di, do, dot. Nah, jangan ditahan. Gak boleh. Tapi dialirkan. Bagaimana mengalirkannya? Langsung dibuka mulutnya. Dibuka mulutnya. Dialirkan. Bel. Do, di, do, dot. Bel. Ya, Bad. ngalir. Bel. Bad. Nah, itu ngalir tuh. Bel. Ya. Bad. Tidak boleh ditahan. Tidak boleh dipantulkan ketika dia sukun. Tapi harus dialirkan karena dia punya sifat rohwah. Bel. Ya. Ya. Jangan ditahan. Bel. Gak boleh. Atau dipantulkan. Bel. Gak boleh. Tapi harus dialirkan. Bel. Atau gitu ya. Mengalir. Oke. Kemudian sifat yang ketiga, huruf dal ini Pak punya sifat yang namanya isti'ala. Apa itu isti'ala? Terangkatnya pangkal lidah. Karena pangkal lidah yang terangkat, sehingga huruf dal ini otomatis dia termasuk huruf yang tebal, Pak. Ya, jadi ketika huruf dal dibacakan atau diucapkan, tebalkan. Angkat pangkal lidahnya. Pangkalnya terangkat. Di, do, Nah, do. gitu ya.
Itu istilah pangkalnya terangkat. Bel, Ya, bel, bel. Nah itu terangkat. Kemudian sifat yang keempat, Pak, huruf dal ini punya sifat yang namanya itobako. Punya sifat apa, Pak? Itobako. Nah, apa itu itbako? Itbak itu tertutup aula tengah lidah, Pak. Jadi tengah lidahnya itu tertutup, ya, menyempit, ya, melekat. Jadi sehingga huruf yang dikeluarkan, huruf yang punya sifat itbak yang dikeluarkan itu tebal banget, Pak. Yang papukat, kalau bahasa Sundanya papukat. Allah, 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 ya, jadi tebal banget. Allah, ya. Kan dia tebal, gitu. Kemudian yang selanjutnya dia punya sifat ismat, jauh dari tempat keluar. Jadi cenderung memang sulit hurufnya untuk diucapkan. Nah, yang terakhir ini sifat laisal hadidnya nih. Sifat yang tidak punya lawan, yaitu istitolah. Sifat huruf dal itu istitolah. Apa itu istitolah? Memanjangnya makhraj huruf dal. Nah ini yang buat huruf itu sulit, ya. Harus memanjang makhrajnya, Pak. Maksudnya memanjang itu kayak gimana? Nah, jadi memanjang itu ketika bapak-bapak menempelkan pinggir lidahnya ke gigi raham, lidah yang nempel itu perlahan maju mengiringi bunyi huruf dot sampai makhraj lam. Allah, Allah, Allah. Jadi lidahnya itu nggak diem, Pak, nggak diem menempel di tempat, tapi maju ke makhraj lam. Kalau makhraj lam itu di ujung lidah bertemu dengan gusi atas langit-langit. Allah. Nah, jadi berhentinya huruf dot itu, selesai makhraj huruf dot itu di makhraj lam. Gitu. Allah, Allah, Allah. Ya. Allah, Allah. Ya. Itu huruf dot. Gampang kan, Pak? Gampang ya? Gampang, insya Allah. Ya, luar biasa. Ya, ini huruf untuk huruf dot. Coba sekarang Pak, ikuti saya Pak, boleh diaktifkan suaranya Pak ya, di unmute. Saya sekali, bapak-bapak sekali. Wadhidu bal. 1, 2, 3. Nah, bal dia huruf ba sama dot, bukan dot. Bukan dot itu dot. Tapi wadhidu bal. Coba Pak. Nah, kasrohnya ketika dia kasroh tetap tebal, Pak. Allah, Allah, Allah. Nah, tebelin. Allah. Nah, Allah, coba Pak. Allah gitu. Nah, sip. Sekarang ikut saya, Pak. Wadhidu bal. Go. Nah, gitu ya. Itu untuk huruf dot ya. Hati-hati jangan dipantulkan. Baik, Bapak. Selanjutnya kita akan coba latihan huruf dot pada apa namanya? Beberapa kondisi ya. Di sini ada huruf dotnya harokat fathah, kasroh, dhammah dan juga sukun. Coba saya sekali Pak ya. Saya sekali, Bapak sekali. Kolom pertama nih. Coba Pak. Nah, jadi jangan mantul, jangan nggak boleh. Tahan.
Al, il, ul. Al, Go. id, Az, al, iz, ul. Nah, gitu. Alihkan ya. Lanjut. Nah, yang tasydid ditekan. Al, il, ul. Go. Az, az, iz, ul. Good. Walaupun dia sukun, Pak, tetap tebelin. Il, jangan id, jangan id ya, tapi il. Go. Iz, 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 Nah, iz, gitu. iz. Good. Nah, sekarang yang berharokat. Saya fokus. Allah, illi, ulu. Go. Allah, izi, ulu. Nah, yang kasut tetap tebelin. Illi, illi. Izi, 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 Nah, hati-hati izi. jangan izi ya. Tidak izi, tapi illi. Izi, Nah, itu ya. Hati. wuzu, Ambil ya. Baris keduanya. Simak. Ini matobi panjangin, Pak. Wo, li, lu. Go. dori, du, Go, tebelin ya. Ini bertemu huruf yang sukun. Wo, li, lu. Go. Nah, jadi jangan ditahan. Jangan gini. Lud, nggak boleh. Tapi dialihkan. Lud, ul, gitu ya. dud, Nah, saya ulang. Siap, simak. Lol, lil, lul. Go. Ya, Insya Allah ya. Sebelumnya mohon maaf Bapak-Bapak, saya lagi sari awan. Ya agak ini. Kurang maksimal. Siap, lanjut. Terakhir. Langsung berharokat. Wo, li, lu. Go. Oke, sip. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik Bapak semuanya, selanjutnya kita akan langsung praktek saja. Yang pertama boleh dari Pak Hartanto. Ya Pak Hartanto? Oke, sepertinya Pak Hartantonya belum ada. Kita beralih dulu ke Pak Heri. Ada Pak Heri? Ada. Oke, boleh Pak Heri. Pertama ada Ya, dari pertama Pak, diulang. ada. Nah, jangan mantul. Az, iz, Tebelin. uz, Masih tidak al. az, iz, uz, Ul. uz, Nah, lanjut. az, iz, uz, azza, iz, uzu, Tebelin lagi. Ilwi. iz, Ilwi. iz, Coba diulang dari Allah, Pak. azza, iz, uzu, Lanjut. dodizu, dodidud, Lol. dod, did, dud, dodo, zidi, Tebelin. Li. zizi, Lanjut. zu, Wa a'radu. Go.
Wa a'rada. 1, 2, 3. Wa'arada. Good. Dotnya tebelin, tidak do, tapi Allah. Tempelin lidahnya. Allah, ya. Jangan cuma do. Oke, lanjut. Kalimat kedua. Nah, dot sukun tidak dipantulkan. Qabalnahu. Go. Oh, selesai delay ya. Oke, lanjut Pak. Wa tadhakuna. Go. Bilang suaranya. Wa tadhakuna. Selesai ada Pak? Latih banyak baca Quran, Bapak ya. Walaupun masih terbata-bata bacaannya, masih belum lancar, nggak apa-apa. Baca ya dulu, ya. Kan kita juga sambil belajar, ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk malam hari ini, Bapak semuanya. Sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jaga semangatnya, jaga kesehatannya. Kita akhiri dengan doa penutup sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama, Bapak semuanya.